Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita perkenalan dulu ya. Oke, ini perkenalkan ya. Saya Yoga Aditya. Email saya ini yogaaditya9@gmail.com. Dan ini Instagram saya dan ini YouTube saya. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membuat ya tutorial, yaitu menyusun anggaran piutang ditinjau dari rencana penjualan. Baik, kita mulai saja ke contoh kasusnya. Baik, di sini ada sebuah soal atau rencana di mana rencana penjualan semester 2 ya tahun 2018 dari PT Mutiara sebagai berikut. Ini tabelnya, tabel penjualan mulai dari bulan Juli sampai Desember. Ini penjualan dalam rupiah. Nah, dari tabel tersebut 40% dari penjualan tersebut adalah penjualan tunai. Jadi sisanya yang 60% penjualannya kredit atau menjadi piutang ya. Kemudian perusahaan mencadangkan kerugian piutang sebesar 5% dari total piutang. Dan pola pembayar piutang ya, pola pembayaran piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang adalah 60%. Kemudian dibayar 1 bulan setelah penjualan, 40% dibayar 2 bulan setelah bulan penjualan. Dan khusus penjualan tunai akan diberi diskon sebesar 10%. Berdasarkan contoh kasus tersebut, yang pertama harus membuat anggaran pengumpulan piutang, dan yang kedua anggaran penerimaan arus kas masuk. Baik, kita mulai saja. Jawab. Oke. Yang pertama kita buat penjualan menurut bentuk pembayarannya. Penjualan menurut bentuk penjualan. Oke, kita bikin tabel dulu. Mulai dari ini kita sama dengan dan enter. Nah, ini tinggal di drag saja sampai bulan Desember. Kemudian kita lihat dulu. Ini 40% dari penjualan tersebut adalah penjualan tunai. Jadi penjualan tunai 40%. Kita tulis saja. Penjualan tunai 40%. Kemudian sisanya berarti penjualan kredit di sampingnya. Nah, kita atur. Nah, ini penjualan kredit yang nantinya akan menjadi piutang. Kredit. Sisanya dari 40% berarti ada 60% yang kredit. Oke, kita enter. Yang pertama, kita dengan formula sama dengan, kita pilih bulan Juli, kita enter aja. Kemudian yang penjualan kredit juga sama dengan, kita klik penjualan di bulan Juli. Nah, di penjualan tunai ini kita kalikan dengan 40%. 40%. Kita enter. Kemudian yang kredit kita kalikan dengan 60%. Kita enter. Oke. Ini di bulan Juli penjualan tunai 80 juta rupiah, kemudian penjualan kredit 120 juta rupiah. Ini kalau ditotalkan berarti penjualan tunai dan kreditnya menjadi 200 juta rupiah. Ini sama ya. Ini kita drag saja sampai bulan Desember. Nah, ini udah otomatis.
Nah, ini juga sudah ketemu. Yang kita atur, kita beri tabel biar lebih rapi. Oke, dari sini kita dapat penjualan menurut bentuk penjualannya, yaitu ada tunai dan ada kredit, gitu. Jadi 40% tunai, 60% kredit. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung piutang bersihnya. Nah, jadi penjualan kredit ini kita hitung piutangnya, piutang bersihnya. Karena di sini ada keterangan nih, tertulis perusahaan mencadangkan kerugian piutang sebesar 5% dari total piutang. Nah, kita tulis dulu perhitungan piutang bersih. Penghitungan piutang bersih. Oke. Sama ya, kita sama dengan pakai formula sama dengan kita klik bulan kemudian enter, kita drag sampai bulan Desember. Oke, nah kita tulis dulu piutang kotornya, piutang kotor. Kemudian di sampingnya ini kerugian piutang atau bad debt. Bad debt ini sebesar 5%. Kemudian baru di sini piutang bersih. Bersih. Oke, kita atur lebar selnya. Nah, piutang kotor ini diambil dari penjualan kredit. Nah, kita formalisikan saja sama dengan di bulan Juli 120 juta, kita enter. Oke, kita drag saja. Nah, ini. Kemudian bad debt ya, bad debt atau kerugian piutang 5% dari total piutang. Jadi 5% dari piutang kotor ya. Kita formalisikan saja sama dengan kita pilih selnya, kemudian dikali 5%. 5%. Kita enter. Oke. Nah, kemudian kita drag saja sampai ke bulan Desember. Nah, ini sudah. Nah, setelah ini baru menghitung piutang bersih. Piutang bersih ini didapat dari piutang kotor dikurangi kerugian piutang atau bad debt yang 5% ini. Formulasinya adalah sama dengan piutang kotor dikurangi bad debt atau kerugian piutang. Kita enter. Nah, sudah keluar. Kita drag lagi sampai bulan Desember. Nah, kemudian kita beri sel ya, tabel ya, untuk membantu kita jumlah semuanya ya, jumlah keseluruhan dari piutang kotor, bad debt, dan piutang bersih. Nah, keterangannya pertama jumlah. Kita pakai auto sum, kita klik, kita enter. Nah, kita tinggal drag saja ke samping. Ini angkanya sudah keluar. Kita rapikan dulu. Oke. Kemudian kita beri tabel. Oke. Kemudian selanjutnya setelah
menghitung piutang bersih, akan saya buat anggaran pengumpulan piutang. Anggaran pengumpulan piutang. Kita ke samping saja. Oke. Kita buat anggaran ya. Pertama ini nomor 1, anggaran. Anggaran pengumpulan piutang. Piutang. Oke. Yang pertama kita beri paste bulan. Kemudian di sini penagihan. Ini baru bulan Juli sampai Agustus. Kita pakai formula sama dengan Juli, kita enter, kemudian kita drag sampai Desember. Kita atur B. Ini juga sama. Nah, penagihan dari bulan Juli sampai Desember. Nah, di bawah sini dibuat sisa piutang. Oke, atur selnya. Oke. Setelah itu kita buat juga bulan, tetapi arahnya ke samping ya, dari bulan Juli sampai Desember. Bulan Juli di kita hapus saja. Oke, sudah ada untuk tabel penagihannya. Kita atur dulu counting. Kita pilih yang Indonesia, rupiah. Nah, oke. Kita lihat pola pembayarannya ya. Nanti kita ambil dari piutang bersih. Pola pembayaran piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang adalah 60% dibayar 1 bulan setelah bulan penjualan. Kemudian 40% dibayar 2 bulan setelah bulan penjualan. Artinya begini. Misalkan dari bulan Juli ini ada 114 juta. Jadi dari 114 juta ini yang 60% itu ditagih pada saat bulan Agustus. Kemudian sisanya yang 40% itu bulan September. Kemudian untuk bulan Agustus ini 85.500.000 ditagih di bulan September untuk yang 60%-nya, kemudian sisanya 40% di bulan Oktober begitu, dan seterusnya sampai bulan Desember. Tapi nanti ada pengecualian untuk bulan Desember karena di bulan Desember nanti piutang bersih tersebut akan ditagih bulan Januari tahun depan, makanya nanti masuk ke sisa piutang begitu. Ini saya langsung aja masukin angkanya. Jadi piutang di bulan Juli dibayarkan di bulan Agustus. Nah, Juli dibayarkan di bulan Agustus. Kita pakai formulasi sama dengan piutang bersih di bulan Juli. Nah, kemudian F4 ya.
untuk kemudian enter. Ini atur dulu, terlalu sempit. Nah, angkanya udah keluar. Jadi piutang di bulan Juli ditagihnya di bulan Agustus dan September. Gitu. Di bulan Agustus itu dikali 60%, maka di bulan selanjutnya sisanya yaitu 40%. Gitu. Memang dari soal begitu. Kemudian di bulan Agustus ditagih di bulan September, gitu. Dan sama dengan saja piutang bersih di bulan Agustus. Nah, kita F4, kita enter, kemudian kita drag ke bulan berikutnya. Nah, di bulan September dikali 60%, kemudian di bulan Oktober 40%, gitu. Kemudian selanjutnya di bulan September ini juga sama, ditagih di bulan Oktober, sama dengan piutang bersih di bulan September. Di bulan September 74 juta. 4 enter dan drag. Nah, kali 60%. Di bawahnya dikali 40%. Dan selanjutnya di bulan Oktober, maka ditagihnya di bulan November. Oktober, oke, 114 juta. Kita F4 dulu, jangan lupa enter lagi. Kita kalikan 60%. 60%. Ini sisanya 40%. Dan di bulan November ditagihnya di bulan Desember. Bulan November ini ditagihnya di bulan Desember. Jadi di sel yang ini kita sama dengan piutang bersih di bulan November. 4 enter. Nah, ini yang bulan Desember dikali 60%. Nah, kemudian yang 40% penagihan untuk penjualan piutang di November itu ke bulan Januari tahun depan. Makanya saya tulis sisa piutang, maksudnya untuk tahun depan gitu. Ini kali 40%. Nah, kemudian di bulan Desember ini otomatis masuk ke sisa piutang yang artinya maksudnya ditagih di tahun depan di bulan Januari, ya, sama dengan piutang bersih bulan Desember. Oke. Kemudian untuk membantu apakah jumlah ini betul atau tidak, kita beri kolom pembantu yaitu jumlah. Jumlah. Oke. Nah, kita pakai autosum dari bulan Juli sampai Desember. Kita enter. Karena ini memang kosong ya, ini 0, nanti kita drag saja sampai sisa piutang. Nah, ini untuk membedakan ya jumlah sama ini saya beri tanda saja.
kita buat selnya. Oke. Nah, untuk menganalisis apakah angka-angka ini betul atau tidak, itu jumlah keseluruhan di kolom ini itu harus sama dengan jumlah piutang bersih, yaitu Rp558.600.000. Oke, saya coba dulu apakah betul ya. Mutosan, kita enter. Nah, kita lihat jumlahnya Rp558.600.000. Sini juga sama, piutang bersihnya jumlahnya Rp558.600.000. Nah, jumlahnya sama. Kita beri tanda dulu. Nah, ya sama. Maka ini perhitungannya sudah betul ya. Kita hapus saja. Oke, ini sudah ada anggaran pengumpulan piutangnya sudah selesai. Untuk selanjutnya, saya akan membuat anggaran penerimaan kas dari penjualan tunai ya. Kita tulis dulu anggaran penerimaan kas ya. Penerimaan kas dari penjualan tunai ya. Maksudnya dari penjualan tunai ini kita reformulasi bulan, pilih bulan, kemudian enter. Ini drag saja sampai bulan Desember. Oke, kita tulis saja di sini penjualan ya, penjualan tunai atau penjualan kotor, penjualan tunai. Atau disebut penjualan kotor sama aja. Kita atur. Nah, kemudian kita lihat lagi, khusus penjualan tunai akan diberi diskon 10% ini. Kata kuncinya 10% ya, diskon 10%. Tapi kita tambah ini potongan atau diskon ya. Pakai potongan saja, potongan atau diskon. Kita ambil dulu penjualan tunainya dari penjualan tunai yang 40%. Nah, kita enter, kita drag saja sampai bulan Desember. Nah, kemudian diskonnya 10%. 10%-nya dari penjualan tunai, maka formulasinya adalah sama dengan 80 juta dikali 10%. Oh, maaf, 10%. Kita enter. Nah, kemudian kita drag saja sampai bulan Desember. Nah, ini sudah. Nah, baru di sini bisa kita tentukan kas diterimanya berapa. Kas diterima. Jadi penerimaan kas itu penjualan tunai dikurangi diskon. Nah, itu kasnya. Penjualan tunai dikurangi diskon. Kita enter. Nah, ini sudah drag saja. Oke, nih
kita atur, kita beri sel. Untuk selanjutnya, untuk menyelesaikan kasus ini, kita membuat anggaran penerimaan arus kas masuk secara keseluruhan. Nah, ini kan arus kas dari penjualan tunai, belum termasuk kas dari pengumpulan piutang, ini belum termasuk. Jadi kita harus menghitung lagi yang nomor 2. Yang nomor 2 ini anggaran penerimaan arus kas masuk secara keseluruhan. Anggaran penerimaan arus kas masuk. Oke. Sama kita pilih dulu bulannya dan enter, kita drag saja sampai bulan Desember. Ini yang pertama kas secara tunai, kemudian ini yang piutang. Oke. Kas tunai kita ambil dari kas yang diterima ini. Nah, formulasinya sama dengan pilih kas diterima bulan Juli. Kita enter, kemudian kita drag sampai bulan Desember. Nah, untuk piutang kita pilih yang ini, dari bulan Juli sampai bulan Desember. Jadi yang sisa piutang ini nggak termasuk. Ya, sisa piutang ini tidak termasuk karena ini sudah masuk ke periode tahun berikutnya gitu. Bulan Januari tahun berikutnya, jadi ini nggak termasuk ya. Ini kan kita ambil bulan Juli sampai Desember. Kita sama dengan di bulan Juli kita enter, kemudian kita drag sampai bulan Desember. Nah, bulan Desember ini 107.160.000 rupiah. Bulan Desember. Nah, sama. Nah, ini baru jumlah kas masuk secara keseluruhan. Jumlah penerimaan kas. Ini kita atur. Oke. Dan sama dengan yang tunai ditambah bagian piutang, kita enter saja. Dan kita drag sampai bulan Desember. Kita atur lagi, di sel biar rapi. Oke. Ini sudah selesai ya, untuk menyelesaikan soal atau rencana, di mana yang pertama anggaran pengumpulan piutang, ini tabelnya yang ini. Nah, kemudian nomor 2 ini anggaran penerimaan arus kas masuk secara keseluruhan. Sudah secara umum begitu. Pembuatan anggaran ini memang dibuat untuk memudahkan kita menemukan atau menentukan berapa sih arus kas masuk, kemudian penjualan itu untuk setiap bulannya berapa, itu bisa kita perkirakan secara rinci ya dengan menggunakan metode ini gitu, metode penganggaran gitu ya. Mungkin itu ya dari saya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau ada pertanyaan bisa menghubungi saya di sini. Nah, bisa lewat email, dan Instagram, atau komen di YouTube.
Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.